Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo Anang Siswandoko mendesak Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air atau PUBM-SDA bersikap tegas pada kontraktor pelaksana proyek pembangunan frontage road. Menurut Anang, sampai saat ini proses pembangunan jalan tersebut baru mencapai 10-15%. Padahal seharusnya saat ini capaian minimal proyek senilai 52 miliar rupiah tersebut harus sudah mencapai 37%, sebagaimana timeline yang ditentukan sebelumnya. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi dengan PUBM-SDA, Camat Gedangan, serta kontraktor pelaksana proyek tersebut pada Selasa, 16 November 2021 kemarin. Kalau saya lihat lapangan sih juga agak pesimis ya. Karena kita lihat memang masih banyak kekurangannya. Tapi dari pihak kontraktor dan juga sebagai pengawas MK, mereka tadi mengatakan 25 akan di finishing. Itu janji dari kontraktor. 25 Desember. Coba akan kita kawal terus. Kita akan coba 1-5 Desember akan kita sidak di lapangan. Baik, sampai hari ini berapa persen yang sudah dikerjakan menurut jenengan? Progresnya kalau saya lihat sih masih sekitar 10-15% lah. Mengingatkan kontraktor bahwa pekerjaan itu harus selesai. Kalau tidak selesai, mereka sudah harus menghadapi dengan denda. Denda akan berjalan. Mereka pasti akan kena denda. Nah, itu yang harus dilaksanakan dari pengguna anggaran harus tegas. Dan kontraktor pengawas MK harus dengan tegas bisa memblacklist, bisa juga. Kalau mereka tidak menyalahi kontrak yang sudah ditentukan dan ditetapkan, itu juga harus kita bekerja untuk rakyat. Semoga rakyat bisa menikmati hasil dari pembayaran pajak mereka. Dengan cara apa? Jalan tidak macet lagi. Itu yang harus kita dukung sepenuhnya. Selain itu, politisi Gerindra tersebut juga meminta pada Dinas PUBM-SDA untuk lebih sungguh-sungguh bekerja dalam menuntaskan proyek yang bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas di sepanjang ruas jalan Aloha hingga Gedangan tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum seluruh lahan milik masyarakat yang terkena proyek ini dibebaskan. Pihak PUBM-SDA sendiri berjanji akan segera menuntaskan masalah ini sesegera mungkin agar proses pembangunan jalan sepanjang 1,6 km tersebut bisa berjalan normal. Ini saya rasa karena kita berkunjung ke sini karena ada surat masuk ke Komisi C yang diberikan oleh kontraktor pelaksana. Dia terkendala pembebasan lahan. Karena kita melihat dan mendengarkan secara langsung dari BMSDA yang diwakili dari Pak Robi bahwa mereka sudah siap segala-galanya. Kita percaya, kita semuanya wajib percaya, kita akan dukung. Tapi ada tapinya juga, kita akan tagih 1-2 hari apakah sudah clear untuk pembayaran yang 13 peta bidang. Kalau betul-betul itu sudah clear, berarti mereka betul-betul bekerja. Mereka betul-betul bekerja untuk rakyat. Dan juga akan kita tagih yang 8 bidang yang katanya akan diselesaikan untuk appraisalnya dalam minggu ini. Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Subandi yang ditemui Rabu 17 November 2021 pagi tadi mengatakan akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan pembangunan jalan tersebut. Ya, gimana langkah yang harus dilakukan? Apabila objek tanah itu yang sudah kita appraisal, ya, disuruh DP dulu. Pembayaran nanti sisanya anggaran tahun 2022. Ya. Kenapa langkah itu harus dilakukan sebagai percepatan? Yang kedua, harga juga tidak akan naik kembali. Ya. Dari sisi pemilik tanah sudah mau menerima konsep itu, Pak? Jadi gini ya, bahwa negara kita negara hukum. Undang-undang kita ada lunas tanah dan adalah milik negara. Kalau itu butuhkan negara, ya mau tidak mau ya dilakukan dasarnya appraisal. Kalau appraisal sudah oke, semua sudah jalan, kalau tidak mau ya konsinyasi, lah apa diangkat-angkat. Dari Sidoarjo, Muhammad Handoko, Yalu Puspaningtyas melaporkan untuk DNN TV.